Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung kembali di ibadah online GB Avia CBD Polonia. Saya percaya setiap kita dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, kita telah mengakhiri tahun 2020 dan hari ini adalah minggu terakhir di tahun ini. Dan saya percaya sepanjang tahun ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita mengakhiri tahun ini dengan baik dan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Sebelum kita ibadah, saya rindu membacakan kebenaran firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin kami sepanjang tahun ini. 52 minggu telah kami lalui. Semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun di tahun ini 9 sampai 10 bulan kami menjalani dengan pandemik, dengan new normal karena pandemik virus corona yang telah menyebar ke seluruh dunia, khususnya ada di Indonesia dan kota Medan. Tapi kami bersyukur Tuhan masih melindungi dan menyertai kami sehingga kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan Tuhan banyak yang disembuhkan dan dokter-dokter yang telah menjadi berkat untuk mengobati para pasien. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu setiap kami anak-anak-Mu bisa mengakhiri tahun ini dengan baik dan tetap melangkah bersama dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Di tahun-tahun berikutnya dengan iman kami berjalan, ada berkat dan anugerah Tuhan yang lebih besar. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Mari Bapak Ibu sama-sama bersama dengan saya mengatakan amin. Haleluya. Pagi ini adalah pagi yang penuh berkat. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Dia, muliakan nama Yesus. Haleluya. Berkati bersama-sama kita nyanyikan. 这一天是蒙福第一天，我们一起来到主的身边，主耶稣的爱要充满我们，充满你我他的身边。这一天是蒙福第一天，我们一起来到主的身边，赞美主耶稣救赎的恩典。荣耀主名直到永远，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，荣耀归于主，哈利路亚，赞美主，荣耀归于主。Mari dengan penuh sukacita kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 这一天是蒙福第一天，我们一起来到主的身边，主耶稣的爱要充满我们，充满你我他的身边。这一天，这一天是蒙福第一天，我们一起来到主的身边，赞美主耶稣救赎的恩典，荣耀主名直到永远。Bersama-sama katakan Haleluya,赞美主，荣耀归于主。哈利路亚，赞美主，荣耀归于主。 lebih lagi bagi Yesus. Haleluya, 赞美主，荣耀归于主。哈利路亚，赞美主，荣耀归于主。荣耀归于主，荣耀归于主。Haleluya.
pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi semua sorak kemenangan. Gloria, gloria, gloria. Bersatu
menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku, membuatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kita percaya bahwa harapan kita hanya di dalam Yesus. Amin. Kita persiapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, Kaulah harapan kami Tuhan. Tak pernah gagal rencana Bapa. Nyata dalam Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Mu. Kau pegang
percaya ku aman dalammu. Mari lebih lagi bagi Dia harapanku, harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku, percaya ku aman dalammu. Kami percaya, oh percaya ku aman dalammu. Haleluya, haleluya. Kaulah harapan bagi kami, Kaulah sumber kekuatan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kaulah harapan bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kaulah sumber bagi kami Tuhan, harapan kami Yesus. Yang selalu kami jalan kami. Haleluya. Sungguh kuasa-Mu begitu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau pegang hidup kami di dalam tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kaulah harapan kami. Haleluya. Kami percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Haleluya. Semua kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang sangat indah Tuhan. Terima kasih atas berkat dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa harapan kami Tuhan semua ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan pada pagi hari Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami Tuhan. Sehingga apa yang telah disampaikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan akan menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mau mendengar firman-Mu bersama-sama berkatakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam kangen. Saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada kita semua dan sekaligus juga menyambut tahun baru ya, karena tinggal 3-4 hari lagi udah tahun baru. Selamat Natal, kita bersyukur sekali tahun ini kita bisa lewati dengan baik. Saya harap kita semua boleh berkumpul kembali di tahun depan tidak lama lagi. Karena sepertinya sudah 1 tahun kita tidak jumpa ya, walaupun kita masih jumpa melalui online. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sungguh baik. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk boleh menyelesaikan tahun ini dengan baik, bahkan dengan kuat. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, berikanlah kami telinga yang mau mendengar, hati yang terbuka untuk mengerti bagaimana kami boleh menyelesaikan hari-hari kami, setiap bab di dalam kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Sekali lagi, dan kami berdoa dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini ayat yang kita ambil hanya dari 1 ayat, yaitu 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Saya bacakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu sekalian, bila kita masih bisa ya, kita bisa meninggalkan semua ketidaksuksesan, ketidakberesan tahun ini, kita bisa menuju tahun depan dengan semangat baru. Itu adalah pilihan pribadi. Jadi kita mempunyai pilihan. Kita mau memilih bahwa kita mau menyelesaikan tahun ini dengan baik, supaya masuk ke tahun depan lebih baik lagi. Mari kita pikirkan apa sih yang ingin kita bawa ke tahun depan. Apa sih yang kita ingin tinggalkan di belakang? Ya, banyak sekali orang yang tidak bisa maju ke depan dengan baik karena mereka ini selalu diikat, selalu terbelenggu oleh hidup mereka di masa lalu. Dan mereka juga selalu khawatir. Mereka khawatir tentang mereka itu terbelenggu oleh masa lalu, dan mereka juga khawatir tentang apa yang akan datang di masa yang akan datang. Tapi sehari ini saya mau kita semua belajar bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Mari kita ambil kertas kado yang sudah Tuhan berikan selama ini kepada kita. Ya, mari kita buka bungkus-bungkus itu, kemudian kita masukkan semua yang tidak baik, semua masa lalu yang tidak kita inginkan masuk ke dalam kertas kado itu dan buang itu ke belakang. Karena kita harus maju. Tetapi dikatakan, ingat, hidup itu memiliki keinginan pribadi. Kita juga mau hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa bukan kekuatan kita yang bisa membawa kita mengakhiri tahun ini dengan baik, tetapi karena kekuatan Tuhan. Mau gak kita percaya? Karena bisa mengakhiri tahun ini dengan baik atau tidak, itu adalah pilihan pribadi kita. Jadi pilihan pribadi itu sangat penting. Bagaimana kita mau menjalankan hidup kita dan mendapat hasil dari hidup kita sesuai dengan pilihan kita. Saya mau ceritakan satu dongeng anak-anak kecil ya. Ini tentang satu mesin kecil. Ya. Dikatakan bahwa di satu kampung, di situ ada anak-anak yang sedang menantikan mainan mereka yang akan tiba dari kota lain. Nah, ini mainan datangnya itu diangkut oleh kereta api yang besar gerbongnya dan panjang. Nah, mereka terus menunggu karena ini cerita, jadi bisa dilihat itu kereta tibalah di satu kota sebelum kota di mana anak-anak ini menunggu.
Tapi tahu nggak, mesin dari kereta api itu mati. Itu kereta api tidak bisa jalan. Ini anak-anak menanti terus bagaimana ya supaya mainan itu bisa tiba. Kemudian mereka harus mencari ganti dari mesin kereta api itu. Mereka pergi cari, tidak ada mesin yang bisa pas di sana. Mesin-mesin pada rusak. Nah kemudian mereka itu mendapatkan satu mesin kecil. Mesinnya kecil dan mereka tahu rasanya mesin ini tidak akan sanggup menarik itu kereta api. Mereka tanya, hai mesin kecil, di sini ada kereta api yang besar dan panjang yang mengangkut boneka-boneka, mainan-mainan dari anak-anak dari dari kota sebelah. Kamu sanggup nggak sih menarik kereta api yang besar dan panjang itu? Ini mesin terus dia berpikir, dia bertanya, dia bilang, saya pikir saya bisa. Saya pikir saya bisa. Nah kemudian dipasanglah ini mesin di situ. Nah pada waktu dipasang di situ memang karena mesinnya kecil jadi kereta api itu tidak bisa berjalan dengan cukup cepat. Pelan-pelan jalannya. Pelan-pelan dia terus berpikir, saya pikir saya bisa, saya pikir saya bisa. Pada akhirnya tibalah dia di kota itu. Yang saya ingin ceritakan adalah sering sekali kita itu terlambat melakukan sesuatu karena kita masih berpikir. Saya pikir saya bisa, saya pikir saya bisa. Kalau saja mesin ini mengatakan saya tahu saya bisa, itu semangatnya akan lebih besar. Dia akan tiba lebih cepat. Oleh sebab itu, instead of mengatakan saya pikir saya bisa, kita harus mengatakan apa? Saya tahu saya bisa. Apakah Anda bisa menyelesaikan tahun ini dengan baik? Jangan katakan saya pikir saya bisa. No, saya tahu saya bisa. Amin. Jadi kita bisa finishing strong ya. Mari kita lihat lagi ayat yang kita baru baca. Ini ayat saya mau lihat dari dua terjemahan yang berbeda. Yang tadi kita baca itu yang sering kita pakai yaitu dari terjemahan baru. Ini. Dikatakan di sini, dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tetapi di terjemahan yang namanya Alkitab yang terbuka itu adalah multi platform, itu bunyinya berbeda. Dia tidak mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, tetapi aku telah bertarung. Aku telah bertarung dalam pertarungan yang baik. Jadi I have fought a good fight. Aku telah bertarung dalam satu pertarungan yang baik. Jadi itu belum selesai ya, bertarung saja. I have fought a good fight. Baru masuk aku telah mengakhiri pertandingan. I have finished the race. Jadi betul-betul diterjemahkan sesuai dengan Alkitab yang bahasa Inggris. Telah bertarung dalam satu pertarungan. Jadi yang pertama kita belajar adalah di akhir tahun 2020 ini adalah bertarung dan berakhir dalam satu pertandingan yang baik. Tahun 2020 adalah tahun terburuk. Seluruh dunia mengakui. Terburuk, terparah, terjelek, tersulit, paling banyak masalah. Paling parah, lebih parah dari zaman resesi dari tahun 1930-an. Lebih parah dari kejadian-kejadian di tahun-tahun yang lalu. Di Indonesia juga demikian. Ini adalah pandemi dunia, ini adalah tragedi dunia. Tidak ada satu negara pun, tidak ada satu bangsa pun yang bisa terlepas dari cengkraman ketakutan oleh corona ini. Corona ini menyerbu setiap segi kehidupan manusia. Tidak peduli apakah kamu kaya, apakah kamu berkuasa, apakah kamu memiliki kerohanian yang tinggi, yang dalam, apakah Anda memiliki S3, S4, pendidikannya selangit. Siapapun Anda, tanpa kecuali. Ini adalah pertandingan atau pertarungan yang maha dahsyat. Tapi satu hal yang betul-betul membawa kita ke satu sukacita luar biasa, bahwa kita sudah bisa melewatinya dengan baik. Betul? Mulai dari bulan Maret, kita itu sudah bermain petak umpet dengan coronavirus. Sampai selesai tahun 2020, permainan itu belum selesai.
Hasilnya itu macam-macam. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang corona yang menang. Di seluruh dunia yang terserang COVID hari ini sudah mencapai 80 juta. Dengan kematian hampir 2 juta. Di Indonesia saja sudah 700 ribu yang terpapar dan 20 ribu yang sudah mati. Termasuk dokter, termasuk perawat. Walaupun kita tahu sekarang tahun 2020 akan ditutup dengan vaksin yang sudah tiba. Tapi ini akan dimulai dipergunakan di awal tahun 2021. Hari ini setiap hari lebih dari 6.000 kasus baru. Kita bertanya-tanya kapan giliran kita? Nobody knows, setiap hari. Jadi kalau dulu yang kena coronavirus itu kira-kira 4-5 lingkaran di luar kita. Kemudian dia masuk bertambah dekat. Satu saat sudah saya katakan itu sudah berada di balik jendela kita. Sudah berada di belakang pintu kita. Kapan saja kita buka itu jendela, kalau kita lupa cuci tangan, kalau kita lupa pakai masker, kalau kita lupa jaga jarak, maka itu corona sudah bisa tinggal masuk aja. Begitu kita salah, dia langsung masuk. Nah, akibatnya itu luar biasa. Banyak keluarga kehilangan orang yang mereka kasihi. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tua. Suami istri kehilangan pasangannya. Dan banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan. Sehingga stres pun menyerang mereka. Karena mereka tidak boleh keluar rumah, tidak bisa mengadakan kegiatan, dan tidak bisa cari uang. Otomatis pertengkaran di keluarga juga bertambah. Kesulitan keuangan juga menumpuk. Banyak lagi yang saya tidak bisa ceritakan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, corona membuat hidup kita itu bisa berubah hanya dalam sekejap saja. Ada satu keluarga di Jakarta, teman dari teman kita. Dia itu 7 orang satu keluarga, 4 orang semua mati kena corona. 4 anak laki-laki semua mati kena corona. Tapi kalau kita mau betul-betul melihat kembali, corona itu bukan hal yang paling menakutkan. Bukan. Hari ini kita mau bicara tentang bagaimana kita itu bisa finish strong. Bagaimana? Nah, kita lihat bukan corona satu-satunya yang paling membuat kita itu bisa kalah, bisa tidak finish strong, itu adalah ada di dalam diri kita sendiri. Mari kita lihat ya, bagaimana kita itu mau menjadi seseorang yang finishing strong. Pertama, kita itu belajar tadi, kita itu sudah mengambil bagian di dalam satu pertarungan yang dahsyat. Kita sudah melewati itu semua, kita sudah lewati. Begitu kita tinggal 4 hari lagi tahun baru, kita sudah bisa mengatakan kita sudah mengambil pertarungan itu. Kita sudah ambil bagian. Sekarang pertanyaannya yang kedua, apakah kita telah mencapai garis akhir? Saya katakan hari ini tanggal 27, 4 hari lagi kita percaya semua sudah finish strong. Tapi untuk mencapai garis akhir di dalam pertandingan itu ada beberapa hal yang kita butuhkan. Ya, supaya nanti kita tutup tahun kita strong. Yang pertama adalah kalau kita lari kita membutuhkan apa? Sepatu olahraga Bapak Ibu sekalian. Kita membutuhkan sepatu olahraga yang kita injak, itu yang menggambarkan pengalaman kita dalam tahun 2020. Jadi kita telah menjalankannya dengan fondasi yang kuat, pertahanan yang kuat, yaitu dengan sepatu olahraga yang kuat yang bisa membentuk kita, mengangkat kita, membawa kita sampai ke garis finish. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu juga harus mempunyai jam waktu yang kita bisa lalui, yaitu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus juga mengambil kesempatan untuk bisa mencapai garis akhir dengan baik. Kalau Anda tanya kepada saya, apa yang saya lakukan selama virus corona ini? Saya mulai memasak setiap sore, saya lebih banyak baca buku, saya bisa belajar online, kemudian saya bisa bikin bakcang, ya kan, yang nggak pernah saya lakukan. Saya sangat senang kemarin itu kita lagi
tanggal 21 Desember kita makan itu namanya ciai kan, kalau orang Medan semua tahu ya, ciai itu ronde ya. Siapa semua? Tangcinya. Jadi entah bagaimana banyak sekali orang yang kirim, kemudian saya lagi duduk sama Elis, saya katakan iya dulu ya kita suka bikin ini, tapi ini udah lama kita nggak bikin. Terus kata si Elis, ya udahlah bikin aja Mam. Bener saya bilang, iyalah bener. Langsung terus minta mereka tolong antarkan setengah kilo aja tepung ketan. Kemudian saya bilang, aduh nggak ada warna. Kata Elis, banyak kita warna semua untuk food color. Ya udah, terus kita buatlah ada warna kuning, merah. Terus saya minta kacang digiling, terus saya buatkan itu seperti mochi gitu kan. Jadi ada kacang ada di dalam. Wow, cucu-cucu makan semua. Mereka bilang, heran ya, Popo bisa juga ya buat ini ya. Padahal biasanya kalau makan semangkok itu di luar itu sudah mahal sekali. Jadi kita bisa pergunakan itu. Kita bisa pergunakan, nah itulah waktu-waktu yang kita pergunakan selama corona ini. Kemudian kita membutuhkan botol air minum, betul kan? Kalau kita lari, kita bukan saja perlu stopwatch, kita bukan saja perlu sepatu olahraga, kita juga perlu air minum. Air minum itu adalah sumber daya yang kita miliki. Selama kita itu berada di masa corona ini, sumber daya kita pasti cukup karena semua itu asalnya dari Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan kita dalam tahun 2020. Jadi kita harus meletakkan kepercayaan kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, itu yang ketiga. Nah yang keempat apa yang kita perlukan? Perban. Perban ya, perban kalau kita sakit kan kita pakai perban. Perban itu adalah first aid kita. Yaitu pertahanan kita. Kita harus terus minum vitamin C, kita harus terus berjemur, kita terus harus menjaga keuangan kita. Coba bayangkan kalau dulu kita seminggu harus makan keluar sekali atau 2 kali. Sekarang kita udah irit. Kalau dulu suka makan restoran, sekarang ini masak sendiri. Keuangan kita itu harus kita atur sedemikian rupa supaya kita bisa lebih irit. Nah, karena kita juga harus menjaga kesehatan kita, itulah yang namanya perbannya. Jadi ingat kita butuh sepatu, kita butuh jam, kita butuh namanya botol air minum, kita juga butuh perban, ya. Nah, supaya kita bisa sehat. Nah, yang terakhir itu adalah kita mencapai garis akhir ini, kita menerima medali. Kita butuh medali, kita ingin senang-senang ini untuk Natal kemarin. Salah satu cucu saya pulang dari London ya, kita mau senang-senang, kita mau ketemu di sini. Salah satu cucu saya dia pesan, tahu nggak? Kami di Jakarta, dia pesan nasi babi guling dari Bali, coba bisa bayangin ya. Pesan itu karena kita mau menerima medali, kita mau menikmati gitu ya. Jadi itu adalah yang kedua. Kita tahu yang pertama adalah kita bertarung dalam satu pertarungan yang luar biasa. Yang kedua kita mau mencapai garis finish. Dan yang ketiga kita itu mau memelihara iman. Memelihara iman itu adalah memang yang terakhir. Tetapi itu adalah yang terpenting. Kita harus bisa mencapai garis akhir dalam keadaan strong. Untuk itu ada beberapa hal yang kita harus ingat. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan masuk tahun 2021, tahun yang baru. Kita tidak bisa melupakan yang sudah lewat, betul? Kalau yang sudah lewat kan kita nggak bisa lupakan ya. Bagus, karena Tuhan biasanya bisa memakai masa lalu kita, dengar baik-baik. Tuhan itu bisa memakai masa lalu kita untuk hari ini mempersiapkan hari esok kita. Jadi apa yang kita alami itu adalah sumber dari kekayaan yang begitu luar biasa, pengalaman yang begitu luar biasa yang bisa kita pergunakan hari ini untuk menjalankan hari-hari ini, mempersiapkan diri untuk hari esok. Jadi apa yang kita harus pelajari ya? Untuk memelihara iman itu yang pertama kita harus pelajari, kita harus berani mengakui kejadiannya, semua kejadian yang ada di belakang. Kita tidak boleh sombong mengatakan aku tidak merasakan apa-apa kok.
tidak bisa mengatakan aku nggak takut corona kok, nggak bisa ya kan. Tapi semua itu pelajaran yang luar biasa. Hari ini kita tahu vitamin C itu penting, hari ini kita jauh lebih tahu matahari jam 10, jam 11 itu penting. Itu semua adalah pelajaran-pelajaran yang kita bisa gunakan tahun 2021 untuk selanjutnya yang lebih baik. Kita bisa belajar dari masa lalu untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Misalnya, saya waktu itu, saya hidupnya pisah ya. Saya sebenarnya nggak cocok untuk bicara untuk keluarga, tapi saya sering diminta. Tapi bagi saya itu adalah pelajaran yang begitu penting. Saya berpikir waktu itu saya belum kenal Tuhan Yesus. Andai kata saya sudah kenal Tuhan Yesus, pasti akhirnya itu tidak begini. Dan saya belajar sekali, saya belajar sehingga untuk anak-anak muda sekarang saya selalu katakan jangan ada yang mau pisah, jangan ada yang mau pisah. Karena pisah itu sangat menyakitkan, memang tidak kelihatan dari luar, tetapi yang mengalami itu seumur hidup. Saya selalu pesan kepada anak-anak muda, jangan diambil saya sebagai contoh, karena saya ini contoh yang tidak baik. Saya sering katakan itu. Nah kemudian apalagi kita percaya, kita harus bisa percaya kepada Yesus. Saya di dalam hidup saya penuh dengan rasa sakit, rasa kepahitan ya kan. Tetapi saya tahu bahwa semua itu adalah yang Tuhan percayakan kepada saya untuk memberikan saya pelajaran. Jadi masa lalu itu sangat penting bagi saya untuk saya pergunakan agar saya bisa menjalankan hidup saya hari ini lebih baik untuk bisa maju lebih baik lagi ke depan. Jadi saya juga belajar bahwa di dalam mempergunakan kata-kata itu saya harus betul-betul taat kepada Tuhan, saya harus percaya kepada Tuhan, saya tidak sembarang menyalahkan siapa-siapa, saya harus berani bertanggung jawab. Saya ceritakan satu cerita beberapa waktu yang lalu, sekarang ini kan kalau cari pembantu rumah itu ya susah gitu ya. Satu saat waktu saya lagi ngajar di mana begitu, kemudian ada satu panitia, dia mengatakan, Mami itu ya kalau ngajar itu bagus sekali, cuma kalau di Jawa ini dia katakan, orang itu tidak suka mendengar kalau dikatakan otak gitu loh. Jadi jangan mengatakan pakai otak dong, itu kalau di sini tuh sangat gak baik begitu. Saya gak mengerti, karena bagi saya, ya kita harus pakai otak lah daripada pakai dengkul, betul kan? Saya gak mengerti, bagi saya itu biasa, karena kami di Medan itu biasa. Saya tidak rasa bahwa itu menyakitkan. Nah satu saat, ini ada kejadian nih di rumah karena saya lagi masak segala macam. Entah bagaimana, aduh ini pembantu ini betul-betul bikin konyol banget deh. Betul-betul gak punya pikiran. Entah bagaimana, saya mengatakan begini, iya tuh kamu tuh pakai otak dong gitu kan. Terus saya langsung ingat bahwa mereka itu gak suka kalau di Jawa itu pakai otak itu sangat kasar gitu. Saya langsung katakan, tapi jangan salah pengertian ya, maksud otak itu bukan otak loh ya. Nah, saya bilang begitu. Saya tepuk-tepuk dia lagi, ingat ya yang saya bilang itu bukan otak, tapi maksudnya itu coba dipikir sebelum melakukan apa-apa itu coba dipikir cocok apa enggak, logis apa enggak gitu. Terus saya masuk ke kantor, saya kerja, saya lagi Zoom, tiba-tiba sudah anak saya WA saya mengatakan pembantu sudah pulang dan gak mau balik lagi. Coba bayangin, saya padahal gak ada marah dia loh. Rupanya itu adalah kata-kata yang begitu menyinggung perasaannya. Tapi saya katakan saya mohon maaf karena saya sama sekali tidak berpikir untuk untuk menghina dia gitu. Karena saya biasalah orang Medan. Nah saya belajar kalau kita mau menjalankan hidup kita, mengakhiri tahun-tahun ini dengan baik, kita harus build relationship yang baik. Kita itu tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, karena itu membuat hari-hari kita esok itu tidak enak. Ya. Kemudian kita harus serukan kebaikan Tuhan. Kita harus berani, kalau kita salah kita harus berani ngaku. Kita lihat bagaimana yang namanya Daud ya.
Daud itu sendiri pada waktu dia tahu, dia betul-betul tertekan, dia tahu dia bersalah, dia mengatakan, mengapa sih engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur. Jadi dalam keadaan putus asa pun, Daud itu berani mengaku kesalahan dia dan dia berani meletakkan harapan dia di tangan Tuhan. Tidak takut untuk menceritakan kebaikan Tuhan dimanapun dia berada dan begitu juga kita. Ya, jadi bila hidup itu terasa tidak ada harapan Bapak Ibu, ingat selalu Roma 8:28 bahwa di dalam setiap kejadian Tuhan itu selalu melakukan, Tuhan itu ada dan selalu melakukan itu adalah untuk kebaikan kita yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu dapat membalikkan masa lalu yang tidak baik untuk kita jalani hari ini demi kebaikan hari esok. Itu luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi apapun kesalahan kita di masa lalu, kalau kita berani mengakui, kita mau mengubah, percayalah Tuhan akan membalikkan masa lalu kita yang tidak baik supaya kita bisa menjalaninya hari ini untuk kebaikan esok. Sehingga kita bisa finishing strong pada tahun ini. Agar kita bisa finish strong, ingat yang Tuhan inginkan seperti apa yang dikatakan Paulus. Pertama, kita harus terus memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Mari hari ini kita tanya pada diri kita sendiri, apakah kita telah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah kita setiap hari ambil waktu untuk berdoa? Apakah setiap hari kita ambil waktu untuk baca firman? Saya sangat bersyukur bahwa dalam 1-2 bulan baru saja dimulai ya. Jadi biasanya itu kita diharapkan semua itu sadar untuk bisa berdoa setiap pagi atau setiap malam. Nah saya sendiri pribadi saya itu biasanya doa setiap malam. Sebelum tidur gitu ya. Ya kadang-kadang kalau capek ya doanya pendek, kalau kurang capek ya doanya panjang. Tapi 2 bulan terakhir ini, mungkin 2 bulan atau 1 bulan lebih ya gak ingat. Gereja kita itu menetapkan bahwa ada disiapkan doa pagi. Setiap pagi, setiap subuh kami doa bersama. Yang tidak bisa hadir gak masalah, yang bisa hadir kami berdoa bersama. Saya merasakan luar biasa karena doa dalam satu persekutuan itu jauh lebih terasa, lebih kuat daripada sendirian. Jadi saya merasa hubungan saya dengan Tuhan itu lebih intim belakangan ini karena ada doa pagi. Saya bersyukur untuk itu. Saya ingin katakan kalau bisa gereja ini ya bukan untuk pribadi tetapi bisa ada satu persekutuan doa yang diadakan setiap pagi. Itu akan membangun semangat kita dan keintiman kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah menjalankan disiplin diri kita setiap hari. Misalnya saya itu belajar. Karena sekarang ini saya tidak banyak mengajar, jadi saya mencoba kalau setiap jam 10 itu kalau bisa saya mau olahraga. Walaupun hari ini tidak bisa ya, tapi biasanya itu saya coba olahraga, berjemur supaya saya bisa sehat. Itu adalah disiplin yang kita tetapkan untuk diri kita. Jadi kita harus menjalankan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah yang ketiga. Ingat apapun yang kita lakukan kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan kita segera harus bisa bertobat gitu. Nah kemudian kita juga harus seperti Paulus bagaimana kita bisa belajar untuk rendah hati, mau diajar ini yang paling susah. Apalagi kita ya yang sudah biasa hidup di kota, yang merasa hidup kita ini kita adalah bos kalau di kantor, kalau di gereja mungkin kita adalah yang mengajar, kita itu susah untuk belajar. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa kita harus memiliki hati yang rendah hati, mau diajar, mau belajar, bertanggung jawab, dan taat. Nah kita juga harus mengerti panggilan hidup Tuhan bagi setiap kita. Saya bersyukur saya selama ini dipanggil untuk bisa melayani di Hagai. Saya melihat bagaimana dunia itu begitu kekurangan pemberitaan Injil. Jadi sekarang ini kami itu betul-betul sedang giat-giatnya bagaimana kami itu boleh ending gospel poverty. Boleh betul-betul mengurangi atau mengakhiri kemiskinan Injil di seluruh muka bumi ini. Jadi kita harus bisa melakukan panggilan yang Tuhan siapkan bagi kita.
Kemudian kita juga kalau mau menyelesaikan hidup kita dengan baik, kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan saudara kita yang lain, dengan keluarga kita, dengan teman kita, ya kan? Ingat, bukan hanya hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk bisa investment bagi banyak orang, ya. Dengan demikian kita berani mengatakan, Tuhan, aku telah mengakhiri satu pertandingan dengan kuat, dengan strong. Aku telah mencapai garis akhir dengan strong, dengan kuat. Dan aku telah memelihara iman. Bisa bayangkan tahun 2020 itu sudah mau selesai. Maukah kita semua menyelesaikan tahun ini dengan strong, ya? Pada akhirnya bila kita sudah selesai tahun 2020, kita harus mempersiapkan diri kita di tahun 2021 dengan lebih baik. Dan kita berani mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi tahun 2021 itu pasti adalah satu tahun yang luar biasa, yang baik, yang dapat kita lakukan karena kita tahu bahwa kita bisa melakukan apa saja dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, kalau kita lihat dari ini ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan hidup kita dengan baik dan mempersiapkan diri kita. Kalau kita lihat dari Filipi 4:13 itu betul-betul sangat penting. Kita lihat ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bisa melakukan apa saja di dalam Dia, bukan kita sendiri. Ingat, kita bisa melakukan apa saja, kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan apa saja, dengan yang terbaik kalau betul-betul kita menyelesaikannya di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi bukan kekuatan kita. Jangan kita coba-coba, kita bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Hari ini kita belajar, kita mau menyelesaikan ini dengan tahun 2020 dengan baik, kita mau menjemput tahun 2021 dengan lebih luar biasa. Ingat, kita sudah melewati pertarungan yang hebat, yang begitu berat. Dan kita sudah mencapai garis finish. Sekarang kita mau memelihara iman kita. Kita mau menyelesaikan hidup kita dengan memelihara iman kita. Iman kita yang bagaimana? Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan aku kekuatan. Karena aku tahu dengan kekuatan yang dari Tuhan, aku bisa melakukan segala perkara. Jadi tahun depan siap-siap untuk bisa melakukan hal besar dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita untuk Tuhan karena kita tidak melakukannya sendirian. Kita akan sanggup melakukannya karena kita melakukannya di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Saya ingat di dalam hidup saya tahu bahwa saya ini seorang wanita yang lemah, apalagi sekarang sudah tua. Tapi kadang-kadang kalau orang yang melihat, orang pikir saya ini kok cukup kuat untuk bisa melakukan ini semua. Tapi Anda tidak tahu, kadang-kadang dalam keadaan lemah, saya tidak tahu bagaimana, saya hanya bisa berdoa, Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Karena semua kekuatan datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan sampai hari ini tidak ada satu pun pelayanan yang saya sempat skip. Saya pernah sakit, saya pernah hampir tidak bisa bangun, saya pernah berada di ruangan yang saya pikir saya sudah akan mati, saya sudah pernah buka pintu, saya sudah siap-siap mati, segala macam saya pernah alami. Tetapi saya serahkan kepada Tuhan karena tahu bahwa kalau saya bisa bangkit kembali bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan Tuhan yang ada di dalam hidup saya. Hari ini, pada waktu saya berdiri di sini, pada waktu kita ngobrol tentang bagaimana finishing strong, sebenarnya saya sendiri juga mempunyai masalah yang besar sekali yang belum bisa saya selesaikan. Tetapi saya percaya tahun ini pasti akan selesai dengan baik karena saya menyelesaikannya bersama-sama dengan Tuhan yang memberi saya kekuatan. Dengan demikian, mari kita akhiri tahun 2020 dan berani mengatakan, I will finish this year strong. Dan saya akan menyambut tahun depan
lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan bagaimanapun, yang tidak pernah meninggalkan kami di saat corona, yang tidak pernah meninggalkan kami di saat kami betul-betul ambruk dalam hal keuangan, yang tidak pernah meninggalkan kami di saat-saat kami stres, di saat-saat kami depresi. Kami sanggup menanggung itu semua ya Tuhan, bila kami serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan akan menopang kami melalui semua masa-masa suram. Masuk ke dalam satu masa yang indah gemilang, yang penuh dengan kemenangan. Hari ini kami berani mengatakan ya Tuhan, bahwa kami telah mengambil bagian dalam satu pertarungan yang baik, bahwa kami telah mencapai garis finish, dan kami telah memelihara iman. Iman yang kami pelihara Tuhan tidak akan hilang sampai kapanpun. Karena kami tahu apa yang kami alami kemarin, Tuhan bisa pakai untuk kami lalui setiap hari ini untuk mencapai hari esok yang lebih baik, yang penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan akhir-akhir tahun 2020 ini ke dalam tangan-Mu. Agar kami boleh menyambut tahun 2021 dengan penuh kemenangan yang datangnya dari Kristus saja. Terima kasih, kami berdoa dengan ucapan syukur dan menyambut tahun yang baru dengan mengatakan I will finish strong dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Maimunah Natasyah yang telah memberkati setiap kita melalui firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan menjadi dasar yang kuat bagi kita semua, menjadi sumber kekuatan bagi kita semua untuk melangkah masuk tahun 2021. Tidak dengan bersungut-sungut, tetapi penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Sebab walaupun di tahun 2020 ini ada pertarungan yang besar, ya ada masa-masa sulit yang harus kita lalui bersama-sama. Tetapi Tuhan juga memberikan kita kesempatan yang baru. Kita melakukan banyak hal-hal baru yang mungkin sebelum pandemi ini kita tidak pernah melakukannya. Oleh karena itu mari kita masuk 2021 ini dengan ucapan syukur. Kita tinggalkan tahun 2020 ini tidak membawa kepahitan, tetapi dengan sukacita, dengan penuh kemenangan, kita tinggalkan tahun 2020 dan kita melangkah masuk tahun 2021 dengan iman yang teguh, karena Immanuel, Allah senantiasa menyertai kita. Saudara, biarlah kita terus memelihara iman kita, berjalan melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim gembala yang telah dengan setia melayani di masa-masa sukar ini di Gereja GBI Avia CBD Polonia ini. Bersama dengan seluruh pengurus, para pelayan Tuhan, dan juga seluruh jemaat yang setia beribadah kepada Tuhan dan yang setia mengikuti Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Saudara, sebelum mengakhiri ibadah ini, saya mengingatkan untuk kita tidak lupa terus mendukung pelayanan Gereja GBI Avia melalui persembahan-persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan saudara melalui rekening yang
tertera di layar ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semua, memberkati keluarga, lepas keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan saudara. Apapun yang saudara lakukan disertai oleh Tuhan dan Tuhan buat berhasil. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setia dan anugerah-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan kepada kami sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hidup kami. Walaupun Tuhan di tahun 2020 ini ada banyak tantangan, kesulitan yang harus kami hadapi, tetapi Tuhan telah menyertai kami, memberikan kami kekuatan, melindungi kami, sehingga kami dimampukan, dikuatkan untuk melalui ini semua. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami kepadamu ya Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami, harapan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh melangkah masuk 2021 ini dengan iman yang teguh dan hati yang senantiasa bersandar di dalam kekuatan-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah menyertai kami di masa-masa sulit yang kami lalui, kami sungguh percaya Tuhan setia menyertai kami di tahun yang baru 2021 ini. Biarlah kami semua menjadi kuat di dalam Engkau yang memberikan kami semua kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh tim gembala Gereja GBI Afia, seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini dan yang ada di rumah masing-masing, mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah dan berkat dari Yesus Kristus yang berlimpah-limpah dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memasuki tahun yang baru 2021 bersama dengan Tuhan Yesus. Immanuel, Allah menyertai kita semua.